Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Irfan Nugroho, Iftin Kurniawati, dan Jessica Avenia akan sedikit menjelaskan tentang sistem persamaan linear. Pada sistem persamaan linear ini akan dibahas dua hal, yaitu pertama, penyelesaian sistem persamaan linear dua persamaan dengan dua variabel, serta persamaan ketergantungan linear dan ketidakkonsistenan. Pada pembahasan kali ini akan didiskusikan mengenai dua persamaan linear yang berbentuk implisit, yaitu AX plus BY sama dengan C, di mana C tersebut dalam penerapan ekonomi dan bisnis sering disebut sebagai kendala dari sumber daya. Kebanyakan model ekonomi yang berbentuk matematis mempunyai lebih dari satu kendala dan variabel dalam himpunan persamaannya. Jika setiap kendala dinyatakan sebagai suatu persamaan linear, maka himpunan persamaan-persamaan linear ini disebut sebagai sistem persamaan linear. Dengan kata lain, suatu sistem persamaan linear adalah suatu himpunan yang terdiri atas dua atau lebih persamaan linear. Banyaknya persamaan dan variabel dalam suatu sistem persamaan linear dapat dilihat pada dimensinya. Jika sistem persamaan linear terdiri atas M persamaan dan N variabel, maka dapat dinyatakan bahwa sistem persamaan linear adalah sistem M kali N. Selanjutnya, penyelesaian sistem persamaan linear dua persamaan dengan dua variabel. Di mana di sini ada bentuk umum dari SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Ada persamaan 1 dan persamaan 2. Di mana persamaan 1 ini ada PX tambah QY sama dengan R. Sedangkan persamaan 2 ada VX plus WY sama dengan Z. Ini adalah model matematika yang dimisalkan ya. Yang mana X dan Y merupakan variabel dengan pangkat 1. P, Q, V, dan W merupakan koefisien, R dan Z merupakan konstanta. Jadi penyelesaiannya berupa nilai dari variabel X dan Y. Nah, di samping bentuk umum SPLDV, di sini ada gambar atau rumus mengenai SPLDV dan SPLSV. Nah, ini ada model matematika AX plus B sama dengan C. Merupakan persamaan linear satu variabel dengan variabelnya, yaitu X. Jadi bukan termasuk bentuk dari SPLDV. Sedangkan PX plus QY sama dengan R, persamaan linear dua variabel dengan variabelnya yaitu X dan Y. Jadi ada perbedaannya ya. Yang tadi cuma ada satu variabel dengan variabelnya yaitu X, dan yang SPLDV ada dua variabel dengan variabelnya yaitu X dan Y. Lanjut, terdapat langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan SPLDV. Yang mana pertama itu adalah mengganti setiap besaran yang ada di masalah tersebut dengan variabel. Biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Nah, contohnya kayak itu tadi. AX plus BC, PX plus QY sama dengan R. Itu tadi kan huruf-huruf tadi kan merupakan lambang dari satu keterangan ya. Yang kedua, membuat model matematika dari masalah tersebut. Model matematika ini dirumuskan mengikuti bentuk umum SPLDV yang sudah kita bahas tadi. Ada gambar bentuk umumnya tadi ya. Selanjutnya, mencari solusi dari model permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Nanti ada 4 penyelesaiannya ketika kita mencari solusi dari model permasalahan tersebut. Lanjut. Ini ada contoh soal SPLDV ya. Nah, ini ada gambar sebuah beruang, di mana beruang ini bernama Kumamon. Kumamon ingin melakukan lompat tali. Misalkan, tali yang digunakan ternyata memiliki panjang 70 cm lebih pendek dari tinggi badan Kumamon. Jadi lebih pendek ya talinya ini. Agar tali tidak tersangkut di tubuh Kumamon, maka setidaknya tali tersebut harus 2 kali lebih panjang dari ukuran sebelumnya. Sehingga apabila diukur kembali, maka ukuran 2 kali panjang tali akan 30 cm lebih panjang dari tinggi badan Kumamon. Soalnya ini adalah, tentukan berapa ukuran panjang tali yang digunakan serta tinggi badan Kumamon. Berapa panjang tali yang harus digunakan agar tidak tersangkut di tubuh Kumamon? Nah, ini ada penyelesaian pertama ya. Sebelum kita mencari tentang talinya dan tingginya badan Kumamon,
kita menentukan modelnya ya dari SPLDV. Nah, pertama kita harus lakukan dengan mengganti semua besaran yang ada di dalam soal dengan variabel. Kita misalkan panjang tali yang kurang tadi ya, kita gambarkan dengan X, dan tinggi badannya Kumamon kita gambarkan dengan Y, atau kita ganti variabelnya. Lalu kita buat model matematika dari permasalahan tersebut. Yang panjang tali tadi ya 70 cm lebih pendek dari tinggi Kumamon, itu kita misalkan dengan X sama dengan Y min 70, atau min X tambah Y sama dengan 70. Yang 2 kali panjang tali 30 cm lebih panjang dari tinggi Kumamon, kita misalkan 2X sama dengan 30 plus Y, atau 2X min Y sama dengan 30. Kita menggunakan salah satunya ya. Sehingga nanti akan diperoleh model matematikanya sebagai berikut. Persamaan 1, min X plus Y sama dengan 70. Sedangkan persamaan 2, ini ada 2X min Y sama dengan 30. Oke, sebelum kita lanjut pada penyelesaiannya si soal Kumamon tadi, kita membahas tentang sistem persamaan linear lebih dahulu ya. Tentang yang mana penyelesaian suatu sistem persamaan linear itu adalah suatu himpunan nilai yang memenuhi secara serentak atau simultan semua persamaan-persamaan dari sistem tersebut. Untuk sistem persamaan linear terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama, ada penyelesaian tunggal atau unik. Dan yang kedua, tidak ada penyelesaiannya. Dan yang terakhir, sejumlah penyelesaiannya yang tidak terbatas. Nah, nanti akan dipaparkan gambarnya atau bentuk grafiknya bagaimana itu tadi. Tiga kemungkinan tadi dapat diuraikan secara mudah dengan memisalkan suatu sistem dengan 2 persamaan dan 2 variabel. Yang mana yang penyelesaian tunggal tadi ya, kita mempunyai dapat menyajikan secara grafik dengan melihat titik potong dari dua garis. Dan yang kedua, pada kasus tidak ada penyelesaiannya, untuk suatu sistem dengan 2 persamaan dan 2 variabel ditunjukkan oleh 2 garis yang sejajar atau paralel, atau tidak ada titik potong, bersampingan gitu ya. Yang ketiga, situasi di mana terdapat sebuah penyelesaiannya yang tidak terbatas. Untuk suatu sistem dengan persamaan dapat ditunjukkan oleh 2 garis yang sama atau saling berimpit. Nah, ini gambarnya. Gambar pertama, penyelesaian tunggal atau unik. Gambar kedua, tidak ada penyelesaiannya. Dan yang ketiga, sejumlah penyelesaiannya yang tidak terbatas. Nah, kita bisa lihat di mana penyelesaian tunggal unik ini suatu sistem persamaan yang konsisten. Kita bisa lihat sumbu Y dan sumbu X. Ini ada persamaan pertama seperti gambar permintaan ya, grafik permintaan. Ini dimana Y sama dengan A0 plus A1X. Dan yang persamaan 2 ini garisnya atau sebuah bentuknya itu kayak sebuah penawaran ya, yang ke atas gitu. Jadi rumusnya ya sama ya, bedanya ini adalah Y sama dengan B0 plus B1X. Dan yang kedua adalah tidak ada penyelesaiannya, yang mana suatu sistem persamaan yang tidak konsisten, berbanding terbalik dengan penyelesaian tunggal. Nah, gambarnya dengan persamaan 1 dengan persamaan 2, mereka akan bersejajar, tidak akan saling berpotongan, karena tidak konsisten. Nah, persamaan 1 rumusnya seperti itu, dan persamaan 2 rumusnya seperti ini. Nah, yang ketiga ini adalah sejumlah penyelesaian yang tidak terbatas. Gambarnya akan saling berimpitan, atau grafiknya akan saling berimpitan. Jadi satu itu ya. Dimana sistem persamaan yang saling ketergantungan atau dependen di antara satu dengan lainnya. Nah, ini gambarnya saja sudah menunjukkan mereka saling ketergantungan satu sama lain.
Nah, oke, kita lanjut ya. Pada beberapa metode yang akan digunakan dalam penyelesaian SPLDV, itu ada 4 ya. Yang mana ada metode grafik, eliminasi, substitusi, dan gabungan. Pertama, metode grafik. Pada metode grafik, kita akan menggambar grafik dari dua buah persamaan yang telah kita buat pada langkah sebelumnya. Cara yang paling mudah untuk menggambar grafik adalah dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan selanjutnya, metode eliminasi. Metode ini bertujuan untuk mengeliminasi salah satu variabel untuk mengetahui nilai variabel lainnya. Dan yang metode ketiga, substitusi, yang bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel di suatu persamaan dari persamaan lainnya. Yang keempat, metode gabungan. Metode ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi, yang mana kita akan menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu untuk mencari nilai X. Kemudian kita ganti variabel X dengan nilai X ya yang sudah kita temukan, dan kita gunakan metode substitusi untuk memperoleh nilai Y. Lebih lanjut kita membahas pada pertama itu adalah metode grafik. Di samping ada gambarnya ya. Ini berkaitan dengan soalnya Kumamon tadi. Nah, berdasarkan persamaan sebelumnya, kita dapat menentukan titik potong dari masing-masing persamaan seperti gambar di samping. Sehingga diperoleh titik potong dari kedua garis yaitu X, Y sama dengan 100, 170. Sebelumnya kita telah memisahkan panjang tali dengan variabel X dan tinggi Kumamon dengan variabel Y. Jadi, sudah dapat ditentukan berapa tali dan juga tinggi Kumamon. Jadi, talinya itu adalah 100 dan tingginya Kumamon tadi adalah 170 cm. Kita lihat ada grafik persamaan 1 dan persamaan 2, di mana persamaan 1 itu saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan 70, sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan 0, 70. Nah ini, saat X sama dengan 0, X-nya ini adalah yang bagian yang horizontal dan Y-nya adalah bagian yang vertikal. Ketika X adalah 0, nah, maka Y adalah 70. Nah ini sudah ada gambarnya ya. Nah, ketika Y sama dengan 0 di sini, maka X adalah min 70. Gambarnya berarti 0, bagian 0, dan min 70 sini. Oke. Nanti titik temunya itu adalah 70 sama 7. Nah, ini 70 dengan min 70. 0 dengan 0. Gambarnya seperti ini ya. Ini. Lalu pada persamaan 2 itu dengan 2x min y sama dengan 30. Nah, ketika saat x-nya 0, x adalah 0, maka y sama dengan min 30. Min 30 di sini ya, bagian sini. Terus sehingga diperoleh titik x, y sama dengan 0 min 30. Sini. Sudah ada ya 0, 30 sini. Saat y sama dengan 0, maka x-nya itu ada 15 di antara 10 sampai 20 ini. Sehingga diperoleh titik xy 15,0. Bentuknya ini. Nah, jika kedua garis atau grafik ya di atas digabung, maka diperoleh grafik sebagai berikut. Mereka akan saling berpotongan. Nah, ini yang persamaan 1 itu dilambangkan dengan gambar garis berwarna biru dan garis berwarna merah, ini adalah persamaan 2. Nah, mereka akan bertemu pada titiknya ya, atau berpotongan, karena mereka dimasukkan dalam sistem yang konsisten. Oke. Selanjutnya yaitu metode eliminasi. Nah, untuk contohnya kita menggunakan persamaan yang sama dari contoh-contoh sebelumnya. Nah, untuk menggunakan metode eliminasi ini terserah mau mencari X dahulu atau Y dahulu.
Untuk mencari nilai X, kita harus menyamakan dahulu koefisien Y. Nah, berhubung koefisien Y dari kedua persamaan ini sudah sama, maka dapat langsung diselesaikan dengan cara menjumlah untuk menghilangkan nilai Y. Caranya seperti apa? Caranya sudah jelas di gambar. Sepertinya saya tidak perlu menjelaskan karena saya yakin kalian sudah pernah mendapatkan materi seperti ini. Nah, kemudian untuk mencari nilai Y, kita menyamakan koefisien X dahulu. Nah, berhubung koefisien X-nya tidak sama antara persamaan satu dan kedua, maka agar sama kita harus mengalihkan persamaan satu dengan 2 dan mengalihkan persamaan 2 dengan 1, yang mendapatkan hasil seperti di gambar ini. Min 2x plus 2y sama dengan 140. Kemudian 2x min y sama dengan 30. Nah, untuk mencari y kita hilangkanlah x-nya dengan cara menjumlah, ketemulah y sama dengan 170. Nah, berdasarkan metode eliminasi ini diperolehlah nilai x sama dengan 100 dan y sama dengan 170. Jadi dapat diketahui kalau panjang tali adalah 100 cm dan tinggi badan Kumamon adalah 170 cm. Yang selanjutnya yaitu metode substitusi. Nah, ini menggunakan contoh yang sama seperti sebelumnya. Untuk mencari nilai X, kita harus mencari nilai Y terlebih dahulu. Nah, dari persamaan 1 yang awalnya min X plus Y sama dengan 70, kita bisa menemukan nilai Y dengan memindah ruas min X-nya. Jadi ketemulah Y sama dengan 70 plus X karena berpindah ruas yang tadinya min jadi plus. Nah, setelah ketemu, kita kemudian mensubstitusi nilai Y ke dalam persamaan kedua seperti yang ada di gambar ya. 2x min Y sama dengan 30, kemudian masukkanlah Y-nya. Jadi 2x min dalam kurung 70 plus X sama dengan 30. Kemudian ketemulah 2x min 70 min X sama dengan 30. Kok 70 sama X-nya jadi min? Lah karena di dalam kurung ada min, kemudian dikalikan plus, ketemulah min kali plus min. Nah, kemudian selanjutnya yaitu X min 70 sama dengan 30. Nah, kemudian kita pindah ruaskan 70 nya karena kita mau mencari X, jadi X sama dengan 100. Asalnya 30 ditambah 70. Nah, setelah ketemu X nya, kita langsung substitusi nilai X ke persamaan Y sama dengan 70 plus X tadi. Nah, Y sama dengan 70 plus X kan, kita masukkanlah X nya. Jadi Y sama dengan 70 plus 100. Kemudian ketemulah Y sama dengan 170. Sama kan metode eliminasi dan substitusi, sama-sama menghasilkan nilai X 100 dan Y 170. Kemudian berikutnya yaitu metode gabungan. Karena gabungan berarti kita memakai dua metode, yaitu eliminasi dan substitusi. Kalau dicontoh ini, di metode eliminasi kita mencari nilai X nya karena koefisien Y di persamaan 1 dan 2 ini sudah sama, jadi lebih mudah untuk mencari nilai X nya. Ketemulah X 100. Nah, setelah ketemu X 100, kita bisa substitusi ke persamaan 1 ataupun 2, itu terserah karena hasilnya pasti sama, yaitu 170. Yang terakhir yaitu persamaan ketergantungan linier dan ketidakkonsistenan. Nah, apabila dua persamaan memiliki kemiringan atau gradien atau slope atau biasanya dilambangkan dengan M sama, maka gambarnya akan terdapat dua kemungkinan, yaitu ketidakkonsistenan dan ketergantungan. Nah, ketidakkonsistenan apabila kedua garis sejajar dan tidak mempunyai titik potong sehingga tidak adanya penyelesaian. Untuk contohnya ada seperti di gambar. Nah, ada dua persamaan, yaitu A 2x plus 3y sama dengan 7, yang B 4x plus 6y sama dengan 12. Caranya yaitu A
2x plus 3y sama dengan 7. Nah, kita mencari y-nya, oleh karena itu kita pindah ruaskan x-nya menjadi 3y sama dengan min 2x plus 7. Untuk mencari y, kita harus membagi semuanya dengan 3. Ketemulah min 2/3x plus 7/3. Untuk yang B caranya sama. Ketemulah hasilnya, y sama dengan min 2/3x plus 2. Jadi persamaan 1 dan 2 memiliki M atau gradien yang sama, yaitu 2/3, walaupun interseptnya beda, yaitu A 7/3, B plus 2. Nah, karena gradiennya sama, maka kedua garisnya sejajar dan tidak memiliki titik potong. Untuk contoh gambarnya sudah dijelaskan di sebelumnya. Berikutnya yaitu ketergantungan. Ketergantungan apabila kedua garis akan berhimpit sehingga penyelesaian dalam jumlah yang tidak terbatas. Untuk contohnya ada di gambar. Nah, cara penyelesaiannya ini sama dengan yang ketidakkonsistenan. Nah, bedanya untuk ketergantungan ini pasti persamaan 1 dan 2 akan memiliki gradien atau slope sama dan juga intercept yang sama. Seperti di contoh, yaitu gradiennya sama, min 5/2x, kemudian interceptnya juga sama, yaitu plus 5 untuk kedua persamaan. Jadi karena keduanya sama, ini membuatnya menjadi persamaan linear yang ketergantungan. Itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami. Semoga mudah dipahami, semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata dari kami menyampaikan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.